Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga pada sehat ya. Sebelum kita Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Kabar Pak. baik, Pak. Bapak gimana, Pak, kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita jaga kesehatan ya dalam situasi COVID kayak begini. Jangan banyak keluar. Iya, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita belajar, kita absen dulu ya. Absen dimulai dari Harum, Hadir. Ismiranti, Farah, Hadir, Pak. Ani, Hadir, Pak. Muna, Hadir. Ajeng. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Pada hebat-hebat nih, masuk semua. Sebelum kita apa sih? Gimana nih belajar daring teman-teman? Anak-anak gimana belajar daring? Pada mampu Pak, kah? Apa enakan tatap muka? tatap muka, Pak. Enak, Pak, bisa jajan. Emang masalah dari belajar daring itu apa? Yang bisa bikin down semangat anak-anak sekalian? Banyak sih faktornya, Pak. Banyak, Pak. Macem-macem, Pak. Main YouTube mulu, Pak. Iya, Jadi Pak. walaupun situasi kayak begini, kita tetap semangat belajar ya, walaupun selama online. Semangat. Sebelum kita memasuki belajar online, saya akan menjelaskan apa sih metode snowballing. Di sini kita akan menjelaskan metode snowballing. Apa yang dimaksud dengan metode snowballing? Snowballing dinamakan karena dalam pembelajaran siswa melakukan tugas individu, terusnya tugas individu kemudian berpasangan. Dari pasangan tersebut menjadi besar. Diumpamakan seperti bola salju yang menggelinding. Nah, dari semua itu termasuk dalam semangat belajar. Nah, di sini saya akan memberikan tugas kedua kelompok, dari kelompok 1 sama kelompok 2. Kelompok 1 Ani, Farah, Muna, kelompok keduanya Harum, Ismi, Ajeng. Tugasnya menentukan faktor-faktor yang membuat siswa tidak semangat belajar secara daring. Praktek bisa dimulai dari sekarang ya, teman-teman, anak-anak. Mulai video kelompok kedua kecil, video kelompok kedua digabungkan. Seperti itu tugasnya. Bisa dipahami? Siapa? Oke, terima kasih. Pak, mau nanya. Ya, silakan. Jadi ini faktor-faktornya itu berapa ya tiap kelompok ditentuinnya berapa poin? Semampunya teman-teman, semampunya anak-anak lah. Mau kayak gimana? Yang penting tugasnya dikerjakan. Ya, Pak. 3 ya, Pak. 3 aja ya, Pak. Jadi 1 orang 1. 1 orang 1 aja ya. Boleh, Ya, Pak. silakan. Banyak, Pak. Yang penting dikerjakan ya tugasnya ya anak-anak. Baik, Pak, dikerjakan pasti, Pak. Nanti berarti kita di akhir diskusi lagi ya, Pak. Iya, ntar saya jelasin tuh apa tuh metode snowballing yang akan menjadi besar dan besar. Oke. Seperti bola salju. Oke? Oke, Pak. Baik, Pak. Tadi Pak Asrofi bahas apa sih? Aku masih kurang jelas deh. Ada yang bisa jelasin lagi nggak sih?
Jadi kayaknya ya yang aku tangkep itu Pak Asrofi itu nyuruh kita ngediskusiin faktor-faktor apa aja yang nyebabin kita ini jadi males atau nggak semangat belajar gitu. Bener nggak Nurul? Kayak gitu. Kamu nangkepnya gitu nggak? Iya kayak gitu. Iya sama kayak gitu juga. Jadi kan emang selama pandemi ini banyak yang nggak semangat gitu ya, makin malas gitu. Nah jadi kita nyebutin faktor-faktor apa sih yang bikin kita nggak semangat. Ini mah kayaknya dari keluhan masing-masing aja deh. Iya, Ya kan nggak terus sih? tadi Pak Asrofi kan nyuruh nyebutinnya 3 ya. Berarti kita satu orang satu aja Oh iya. alasannya, faktornya ya. Oke. Ya udah berarti Iya. kalau aku nih ya, Sesuai kalau aku pengalaman masing-masing aja ya. boleh. Kalau aku nih ya pengalaman pribadi nih, aku tuh kalau misalkan lagi ikut pelajaran pagi tuh itu suka ngantuk gitu, ngantuk terus jadinya nggak semangat gitu. Mungkin karena aku tidurnya kemalaman kali ya. Aku sering sering nonton YouTube gitu-gitulah. Jadinya pas paginya itu tuh aku ngantuk banget deh. Jadi kalau misalkan Oh lagi iya, jadi ngedengar guru ngejelasin tuh gitu aku ya. ngantuk banget. Kalau Farah gimana Far? Iya berarti faktor pertama. Ini Aku iya tuh catat Nurul ya. Nurul sambil dicatat ya Nurul ya. Mumpung pegang pulpen. Oke. Farah gimana? Kalau aku sih apa sih namanya kuota aku deh. Kuota aku jadi cepet habis gitu Soalnya aku suka streaming nonton juga. Terus aku juga kadang buat game. Jadi kuota yang Kerja mulu. Apaan? Mobile Legend. iya pokoknya jadinya kuota internet yang dari pemerintah juga jadi cepet habisnya gitu. Oh iya benar. Kalau Nurul, Iya, kamu apa bisa Nurul? juga. Nurul Kalau aku gimana? sendiri, kebetulan aku sekarang tinggalnya di kampung ya pas pandemi ini. Jadi tuh koneksi, aku kan di pelosok gitu, jadi koneksinya bener-bener apa sih datang pergi buruk banget. Kadang malah sering kalau lagi nge-zoom ya suka keluar, jadi atau putus-putus keluar masuk gitu tiba-tiba. Jadi nggak jelas gitu kalau guru ngejelasin, mau nyimak Oh susah. koneksinya ya. Gitu Jadi sih, kalau jadi lagi kayak kesel. terangin tuh nggak jelas ya? Iya gitu, jadi apa sih gitu kalau guru ngejelasin, nggak paham. Putus-putus ya. Jadinya malah nggak semangat ya. Jadi kayak gitu. Ya Berarti udah itu itu ya, udah. berarti kita udah dapet 3. Nurul dicatat. Nanti yang ngejelasin siapa nih? Oke. Farah aja apa? Apa Nurul? Oh iya, Iya Nurul aja tuh dia kan Tuan aja apa ya? Hah? Nurul aja lah kan kamu yang nyatet. Oke deh, aku aja deh. ya udah. Ya udah, kita ketemu lagi ya Oke ya. di Zoom ya. Berarti kita dapet 3. Oke. Bye. Hai teman-temanku. Pengaruh. Kabar. Jeng Ismi. Udah lama banget kita nggak ketemu ya. Gimana nih sekolah? Gara-gara corona. Ih, betul. Jarak jauh mulu. Iya. Tadi pelajaran apa sih yang disampaikan Pak Asrofi? Nggak paham kan, nggak jelas deh apa yang disampaikan Pak Asrofi. Kalian tahu nggak sih teman? Aku juga agak sedikit kurang paham sih. Cuma yang aku tangkap sedikit tuh tentang ini nggak sih? Kayak faktor-faktor penyebab kita malas belajar online. Oh iya sih. Wajar gak sih di tengah pandemi gini? Emang kalian selama ini masuk ya kalau diajarin? Kalau aku sih kurang ya. Kurang. Optimal. Banyak yang ketinggalan gitu gak sih? Iya, benar banget. Juga waktunya penyampaian gurunya waktunya cuma sedikit. Kan mereka kan dibatasi. Kadang baru mau nanya sudah di-tag duluan, sudah selesai. Jadi ya kebanyakan ketinggalan. Jadi kurang paham, kurang puas deh belajar online-nya, belajar daring.
Iya, apalagi tuh aku kan orangnya tuh nggak bisa banget kan kalau dikasih pemahaman yang nggak ketemu langsung gitu. Terus juga sekarang udah waktunya terbatas, pemahamannya kurang. Jadi kan banyak-banyak salah tangkep gitu kan. Makin nggak paham deh beneran. Iya Iya, sih. terus aku juga kalau ada materi sulit tuh kayak susah dijelasin gitu nggak sih sama dosennya, jadi kurang nangkep gitu. Terus pas kita nanya tuh kayak jawabannya tuh malah masih rancu. Terus keburu Bentar deh habis ulang, waktunya. bentar deh ulangin. Benar. Dede salah ketika menyebut dosen. Iya. Potong aja. Iya gitu. Jadi pas gurunya ngejelasin tuh kayak kurang bisa dimengerti gitu loh. Kalau ada materi-materi sulit, terus pas Iya, kita nanya jawabannya masih rancu. terus juga ditambah makin banyak tugas, tapi pemahaman materinya aja kita nggak paham-paham kan? Nah, Iya benar, benar banget. Biasanya kan kalau kita misal ketemu atau tatap muka dengan guru itu kan kita udah langsung bisa nanya. Kadang kalau kita nggak tahu kita udah langsung ke depan, kita ngerjain, dibimbing sama guru. Kalau sekarang kadang kan masih buka-buka, kita Google, kan masih buka-buka juga kita nanya-nanya sama mbak-mbak pinter itu. Jadinya juga kan kita kan ke distract kan ya, Terus kadang suka lewat handphone, lewat buka-buka aplikasi lain gitu nggak sih? iya, ya banget. Apa sih yang menyebabkan faktornya seperti itu ya, faktor penyebabnya malas belajar online begitu, apa ya penyebabnya ya? Kalau saya itu saya rasakan kalau belajar online tuh jadi malas tuh apa ya? Ya mungkin saya malamnya sering nonton film, ya nonton film-film yang sering ada di TV, kayak di Duta Film, di bioskop itu kan banyak tuh film-film yang di bioskop kita pernah nonton di bioskop akhirnya dia ada di medsos. Nah itu aku sering nonton begituan jam 1. Terus suka buka-buka aplikasi juga itu yang lagi viral itu TikTok biasa. Kadang kan bikin TikTok sendiri. Sama. Kalau aku Saya gini, apa ya Ismi, aku kayak misalkan udah coba nih buat ngerti, terus nggak paham kan jadinya stuck ya di situ. Munanya juga bingung kan, mau cari-cari di Google takutnya nggak sama materinya. Jadi kan bikin males kayak, oh udah deh ntar lagi, lama-lama keburu lupa. numpuk deh kalau tugasnya. Kalau kalau aku Haru tuh kayak suasana di rumah tuh nggak mendukung banget gitu loh. Kayak berisik, ada gangguan dari adik atau orang tua gitu pas kita lagi daring. Kalau suasana di sekolah kan mendukung banget ya fasilitasnya. Jadi itu sih yang bikin males. Iya ya, jadi vibes-nya juga kayak, lagian juga waktunya nggak sih, kadang kan kalau di sekolah tuh waktunya tuh udah pasti gitu ya, kayak misalkan dari pagi sampai sore. Kalau kayak di rumah kan fleksibel banget nih. Kita ada waktu lagi kumpul keluarga, tiba-tiba harus belajar, kan kayaknya bikin, ih nggak banget deh gitu kan. Iya banget. Malah jadi nggak fokus, pikirannya ke distract. Bisa bagi waktu ya. Mudah-mudahan ya kita cepat berlalu nih pandemiknya, kita belajar seperti sedia kala aja, nggak belajar online ya. Iya, kalian juga stay safe ya, jaga kesehatan terus. Iya, Utama kalian juga itu. ya. Iya, patuhin Ya, protokolnya biar 3. kita bisa kumpul bareng-bareng lagi. Iya, bener banget. Tuh. Masing-masing udah diskusi kelompok dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kalau dari kelompok 1 kita punya 3 faktor yang siswa tidak bersemangat belajar. Yang pertama, dia mengantuk saat belajar jadi nggak fokus. Penyebabnya itu karena dia keasikan main HP sampai larut malam, jadi kalau bangun kesiangan. Terus yang faktor kedua, kuotanya habis. Ada yang kuotanya habis itu karena dia tidak bisa membatasi penggunaan kuota. Jadi bantuan dari juga dia gunain buat kepentingan di luar belajar. Terus yang ketiga ada koneksi yang buruk. Ini tuh gara-garanya bisa dari faktor wilayah, kayak di pelosok gitu di pedesaan, atau dari kalau cuaca buruk juga. Jadi kalau kayak gitu dia nggak bisa ikut mendengarkan atau menyimak penjelasan guru dengan baik, jadi kurang paham
bikin dia nggak semangat belajar. Kalau dari kelompok 2 apa? Tunggu bentar deh. Itu Ajeng belum masuk ya? Apa gimana? Susah? Gimana? Farah ininya? Hostnya? Kamu kan hostnya. Yang kelompok 2 gimana? Bentar, waktunya yaudah. terbatas banget gitu. Sampaikan aja. Kalau Udah, suasana rumah itu kenapa tuh? Kalau boleh Kalau tahu. Maksudnya main suasana rumahnya itu gimana? Tadi Jadi sebenarnya kan dia belum ngejelasin. jalan gitu loh, terus apa sih kurang nyaman gitu loh, bikin terus nggak punya ruang sendiri buat belajar gitu kan. Kalau misalnya belajar online nge-zoom tuh harus bener-bener diem gitu. Kalau di ruang tamu apa di Iya, depan iya, rumah iya. tuh kayak keganggu banget gitu loh. Jadi kurang kondusif gitu ya. Kurang kondusif. Nah tuh Nurul dicatat nggak tuh? Tadi yang kelompok 2. Tapi yang pertama tadi kondisi rumah kurang kondusif. Yang kedua, Nah, kalau Ajeng tuh kendalanya dia pas ada materi yang sulit tuh kurang bisa nangkep gitu. Pas nanya ke guru, tiba-tiba waktunya habis, diganti ke pekan depan. Pas pekan depan nggak bahas lagi gitu. Jadi kayak kurang dapet aja gitu materinya. terus yang ketiga, Yang ketiga, yang Ismi itu dia kalau ngerjain tugas kadang buka HP, buka-buka juga aplikasi TikTok kayak gitu. Terus kadang waktunya lebih banyak dihabisin sama nonton-nonton film juga. Karena jenuh juga, misalnya mungkin belajar terus tiba-tiba buka iseng-iseng buka keterusan gitu. nggak fokus gitu ya? Iya, nggak fokus. Berarti kita fix ada 6 masalah ya, 6 faktor penyebabnya. Sekarang kan berarti tadi kan Pak Asrofi kan nyuruh kita nyari solusinya nih. Nah, berarti kita jabarin dulu ya satu-satu ya. Kalau yang pertama sih kalau menurut aku tuh pas dia kurang, yang masalah pertama itu soal dia ngantuk gitu ya. Kalau menurut aku solusinya itu ya berarti tidurnya harus lebih cepat supaya nanti pas ketika belajar daring atau PJJ itu dia jadi nggak ngantuk atau semangat. Itu gimana, bisa nggak diterima kalau kayak gitu? Baby. Lebih Bisa. ngatur waktu Dan kali itu nyambung juga loh, mirip sama masalahnya Ismi, ya kan? Iya. Yang tadi kayak karena keenakan main HP, jadi gak fokus belajar. Yang Ani juga gitu, kan dia juga keasikan main HP sampai larut malam, jadinya kesiangan gitu. Jadi masih mirip nih faktor. Tapi memang agak beda tipis ya, karena kan yang Ismi Iya. kendalanya kan nggak fokus kan, berarti kan berarti solusinya berarti Ismi harus belajar lebih fokus lagi buat ngerjain tugasnya gitu nggak sih, bener nggak? Merubah cara belajarnya harus merubah. Iya, benar-benar cara belajar harus berubah. Berarti berarti kita bahas satu-satu dulu ya. Yang satu tadi tidurnya lebih cepat. Nah, terus yang kedua, masalah yang kedua apa tuh? Pasang alarm juga tuh buat biar gak kesiangan. Bisa. Ya, supaya nggak kesiangan. Yang masalah yang kedua apa? Yang kedua yang masalahnya Farah itu yang kuotanya kehabisan. Gimana ya kira-kira ya kalau masalah yang kuota ya? Beberapa provider tuh sekarang ada paket kuota Zoom gitu nggak sih? Murah kok dia kuota belajar gitu. Jadi kita tinggal paketin cuman berapa rupiah gitu, bisa buat dipakai Zoom. Jadi nggak kecampur sama kuota kita yang buat dipakai aplikasi gitu buat sehari-hari. Itu providernya khusus apa? Dari pemerintah juga ada yang kuota belajar ya? Iya, ada kuota belajar sekarang mendukung. Semua provider?
Kalau aku sih lihat tuh kayak Axis, IM3 tuh udah ada kuota belajar kok, udah ada paket. Tapi Oh kalau iya bisa itu, jadi bisa. kalau kata aku kan Farah ini kan kemarin itu dia kehabisan kuotanya kan karena ini ya apa namanya main game terus ya Farah ya, sama main YouTube streamingan terus tuh si Farah tuh. Jadi kalau kata aku sih solusinya itu dia fokus deh, maksudnya lebih milih untuk nggak pakai kuota terlalu banyak ke YouTube apa ke apa namanya ke main game gitu. Jadi di rem gitulah, benar nggak? Iya, kalau mau pakai kuota utama memang harus dibatasin penggunaannya. Cuman kalau untuk kuota belajar sekarang kan udah disediakan juga, jadi bisa apa ya, daftar gitu. Yang murah ada, yang disediakan pemerintah juga kan ada. Jadi gak mesti pakai kuota utama gitu ya kan? Oh iya benar. Boleh tuh Mbak Nurul Nah, catat lagi. Oke. Yang ketiga, koneksi buruk kan kayak aku nih. Aku di pelosok sekarang kebetulan tinggalnya. Jadi suka lup-lup gitu sinyalnya, hilang pergi, hilang datang. Jadi kalau nge-zoom suka Kayak putus-putus gitu loh. Nah, itu putus-putus sih ya. Gimana? kira-kira apa ya? Oh, Kira-kira solusinya apa ya, teman-teman? gimana tuh? Far, apa Far? Kasih solusi dong Far. Kalau yang koneksi buruk. Mungkin bisa lebih inisiatif ya, kayak nanya teman deket, nggak harus nunggu Zoom dulu gitu. Kalau misalkan Zoom-nya putus-putus, kan masih bisa WhatsApp temennya. Tadi materi apa sih? Kok kayaknya aku belum paham ya. Tadi Zoom-nya soalnya putus-putus gitu. Jadi kayak lebih inisiatif mungkin ya buat nyari tahu materinya. Bisa juga, aku bisa nambahin sedikit. Kalau biasanya kalau misalnya koneksinya putus-putus, kita bisa langsung chat gurunya. Kita bisa tanya kembali, ya kan, pelajaran apa yang disampaikan ibu gurunya. Kalau menurut saya seperti itu. Iya benar tuh. Kalian. Jadi nyari apa? Kayak aktif gitu, harus nyari-nyari apa? Nyari-nyari info ke teman-teman gitu ya. Iya betul. Udah 3 yang ketemu. Oke, berarti 3 lagi. ada ya yang dari kelompok 2. Yang tadi yang pertama yang harum. Kondisi rumah kurang kondusif. Gimana tuh? Iya, jadi kayak kalau misalnya lagi Zoom tiba-tiba disuruh, terus tiba-tiba gangguan lah terus di jalanan juga gitu kan, di pinggir jalan berisik. Jadi kayak kurang semangat gitu. Oh iya. Iya benar. Nah, kira-kira solusinya apa nih? Menurut aku kayaknya dia harus nyari tempat yang serius deh. Maksudnya kayak harus lebih fokus ketika belajar. Dia nyari tempat gitu yang benar-benar serius gitu. Mungkin dia bisa juga kali kayak minta tolong ke rumah. Jadi bisa misalnya kerja apa namanya, atau dia gabung sama dengan teman yang mungkin rumahnya deket, biar lebih nyaman gitu. Bisa nggak? Bisa tuh. Bisa gabung sama temennya yang rumahnya biar lebih fokus. Bener. Tapi tetap pakai protokol kesehatan ya kan, karena lagi pandemi ya. Iya. Pasti. Oke, 2 lagi. Yang selanjutnya apa? Selanjutnya yang tadi yang siapa ya yang durasi belajarnya kurang lama ya, jadi kurang ada waktu buat diskusi sama guru gitu kan? Ya. Maksudnya ini yang masalah kelima. Ya, kalau yang nomor 5 itu sama kayak model apa namanya, koneksi internet yang putus-putus ya.
Nah, kalau menurut saya itu sama kayak kita namanya belajar itu jemput bola. Kalau untuk pengen pintar itu kita harus kreatif, harus punya inovasi. Jadi kita tidak hanya menerima pelajaran itu hanya dari guru pada saat daring doang. Kita harus mencari ilmu-ilmu yang lain lagi dengan cara bisa kontak ibu gurunya, atau kita bisa chat bu gurunya, atau juga kalau misalnya ini kita bisa tanya sama teman-teman kita yang mungkin yang paham atau ngerti. Seperti itu kalau menurut saya. Iya benar-benar bisa dimasukin itu. Nah, berarti tinggal satu masalah lagi ya? Iya. Oh, oke. Yang mana tuh, Rum? Masalahnya ya, Rum? Yang Ismi, jadi pas mau ngerjain tugas itu kadang suka buka-buka aplikasi TikTok gitu. Terus kadang nonton drakor juga kebablasan gitu. Sama dong kayak aku juga gitu. Kalau menurut aku kayaknya harus belajar fokus deh. Jadi kayak dia harus belajar fokus. Dinonaktifin dulu tuh atau uninstall dulu. Pas lagi belajar uninstall dulu tuh aplikasi-aplikasinya. Bener gak sih? Mungkin dia juga untuk itu kali ya, memanage waktu gitu. Dia jadi kayak jam segini tuh waktunya ini gitu. Jadi dia harus punya manage waktunya dia gitu. Atau enggak tuh boleh tuh diinstalnya kalau pas libur sekolah aja. Jadi main kayak gitunya pas libur sekolah. Kalau pas jalan sekolah fokus belajar gitu. Bisa masuk ke manajemen waktunya itu. Iya, berarti ya diatur waktunya. Atau uninstallnya pas lagi belajar. Diinstal laginya pas juga saya belajar gitu ya. Jadi manajemen waktunya di situ. Iya, berarti gitu ya. Itu udah dapet nih 6 faktor sama penyebab udah dan ketemu tuh solusinya. 6 solusi. Ya, berarti ntar presentasi siapa nih yang presentasi ke Pak Ropinya? Muna aja, dia kan nulis. Ya, oh iya benar. Muna lagi aja, kan Muna yang nulis ya. Aku lagi nggak mau gantian. Iya kan, Muna itu. Artinya catatannya komplit. Ya udah deh, oke, aku aja ya. Oke, selamat ketemu lagi nanti sama Pak Asrofi ya. Iya, dah. Iya. Dadah. Gimana anak-anak? Diskusinya udah bisa dimengerti? Misalkan udah dimengerti bisa presentasi ya. Ya, Pak. Coba kelompok 1 dipresentasikan, dimulai dari Mbak Amina, kamu nah. Oke, dari kelompok 1 kita udah dapat 3 faktor siswa tidak semangat belajar secara daring. Yang pertama, mengantuk saat belajar. Penyebabnya karena keasikan main HP sampai larut malam, sampai dia keesokan harinya telat bangun dan tidak fokus belajar, jadi mengantuk. Yang kedua, habisnya kuota. Penyebabnya adalah dia tidak membatasi penggunaan kuota yang dia miliki, jadi dipakai habis untuk kepentingan-kepentingan di luar belajar. Pada saat belajar, kuotanya keburu habis gitu. Yang ketiga, koneksi yang buruk. Ini bisa dari faktor wilayah kayak di pelosok, di pedesaan gitu, atau juga karena cuaca yang buruk. Jadi sambungan internet sering terputus. Jadi itu 3 faktor itu bikin siswa-siswa nggak semangat buat belajar secara daring. Itu dari kelompok 1, Pak. Oke, makasih Mbak Muna. Kelompok 2 silakan. Mau dipresentasikan? Ya Pak, dari kelompok 2 kami juga mendapatkan 3 faktor penyebab kenapa malas belajar. Yang pertama itu karena
seringnya main HP, keasikan main HP dengan buka-buka aplikasi, sering terus juga banyaknya waktunya terbang untuk main nonton film kayak model film Korea, film-film yang ada di di aplikasi, sehingga untuk untuk kegiatan di pagi harinya malas. Itu yang pertama. Yang kedua, situasi kondisi di rumah itu tidak kondusif sehingga membuat faktor untuk belajar itu malas. Ketiganya itu waktu untuk belajar itu terlalu sempit sehingga pelajar itu susah untuk masuk ke untuk diserap itu susah sekali. Itu dari kelompok 2, Pak. Bagus sekali penjelasan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Coba kelompok 1 dan kelompok 2 dicari kesimpulannya dari semangat belajar tersebut. Kelompok 1, kelompok 2 coba didiskusikan kesimpulannya seperti apa sih semangat belajar yang siswa pada Kesimpulan apa solusi, Pak? Solusinya dulu kali ya, Pak. Solusi, Pak. Tadi kita Ya udah, udah lebih baik diskusi dulu deh ya. Solusi, Pak. Solusinya, Pak, kayaknya. Pak tadi kita udah diskusi. Jadi sebenarnya dari keenam faktor yang kita dapat ini, faktor terbesarnya sebenarnya masalah ketidakfokusan belajar secara daring. Ada yang karena mengantuk, ada yang karena kondisi rumah yang kurang kondusif, entah itu berisik atau apa, atau dan sebagainya. Nah, kalau menurut kami semua itu masing-masing punya solusinya. Yang pertama, kalau untuk dia yang selalu mengantuk saat belajar itu bisa dia bisa lebih bijak lagi mengatur waktunya, bisa tidak dengan tidak selalu begadang, dia lebih bisa tidur tepat waktu dan memasang alarm kalau perlu biar tidak kesiangan dan fresh saat belajar. Yang kedua, untuk kuota yang selalu habis saat daring itu dia harus bisa membatasi kuota, bisa membatasi penggunaan kuota yang digunakan, atau untuk sekarang kan ada kuota-kuota yang bantuan dari pemerintah, itu dia bisa menggunakan itu untuk membantu lancarnya proses pembelajaran daring. Yang ketiga, untuk koneksi buruk akibat cuaca buruk atau entah itu karena faktor wilayah di mana dia tidak bisa menyerap pembelajaran dengan baik, itu harusnya solusinya dia bisa dengan berinisiatif untuk mencari sumber pengetahuan lain, tidak mesti dari terpaku pada keterangan guru. Jadi dia bisa bertanya kepada teman atau mencari sumber-sumber referensi lainnya. Untuk faktor selanjutnya kayak kondisi rumah yang kurang kondusif karena katanya sering ada suara apa atau ada misalnya kegiatan mendadak pekerjaan-pekerjaan rumah, itu dia bisa lebih lagi mungkin menempatkan atau mengkondisikan tempat yang nyaman dan sekiranya tidak ada gangguan. Untuk selanjutnya, durasi belajar yang kurang waktu untuk berdiskusi dengan guru itu juga bisa solusinya sama dengan yang koneksi yang buruk tadi, dengan mencari referensi lain selain dari guru, atau bisa juga langsung menghubungi guru yang bersangkutan agar bisa dijelaskan ulang kalau bisa. Yang terakhir, karena kurang fokus tadi yang Ismi ya, karena dia keasikan main HP, keasikan main aplikasi lain, atau selain pembelajaran, itu juga dia harusnya lebih bisa mengatur lagi, bisa lebih niat lagi belajar, bisa lebih fokus lagi untuk belajar. Gitu Pak, ada masukan Pak atau gimana? Bagus sekali ya penjelasannya dari Simuna. Jadi semangat belajar itu kita kudu semangat. Walaupun kita ngantuk, walaupun kita lelah, walaupun kita capek, tetap semangat. Kita demi meraih cita-cita. Pokoknya terus semangat dah. Walaupun kita lagi kenapa-kenapa, semangat. Oke, penjelasannya seperti itu.
sebelum kita akhiri, kita ucapkan alhamdulillah. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.